Pada video ini saya akan menjelaskan cara kerja tutup radiator pada mobil. Nah, di sini tutup radiator ini ada 3 valve ya, atau 3 klep, dan berfungsi sendiri-sendiri. Nah, di sini saya akan memberi nomor ya. Yang nomor 3 adalah yang ini ya, nomor 3 yang kecil ini yang bisa diputar. Kemudian nomor 2 adalah karet yang di atasnya, yang ini. Kemudian nomor 1 yang paling atas ini. Nah, ini mempunyai peran fungsi masing-masing ya, fungsi tersendiri. Langsung saja yang pertama, saya akan menggambar dulu bagian-bagian radiator ya, biar teman-teman agak paham. Saya mulai dari leher paling atas. Di sini saya bentuk agak melingkar seperti ini. Kemudian leher nomor 2 saya bentuk agak panjang biar enak penjelasannya ya. Nah, di sini agak mengecil ya, ini leher yang kedua. Kemudian di bawah ini sudah, ini radiator ya, saya bentuk kecil aja. Ini sebenarnya sudah radiatornya. Ini leher kedua juga ada lubangnya bulat seperti ini. Kemudian di sini ada biasanya selang ya, selang ke reservoir atau tabungan bukan tabungan tapi ke tabung cadangan ya. Ini selangnya masuk ke tabung cadangan. Biasanya tabung cadangan itu saya gambarkan seperti inilah. Nah, ini tabung cadangan. Di sini ada maksimal ya, ada mak, dan di sini ada low, harus diisi atau minimal. Nah, ini yang saya maksud ya, ini nomor 1, ini bibir nomor 1, kemudian ini nomor 2 di bawahnya, dan lubangnya ini di antara tutup nomor 1 dan nomor 2, dia lari ke tampungan atau reservoir. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi dari tutup ini. Nah, dari tutup ini, karet ini ya, karet yang ini berfungsi untuk menutup yang paling atas ini. Untuk menutup paling atas ini. Jadi ini nomor 1. Jika di sini rusak, nanti airnya akan cepat habis. Karena ketika panas dia bisa membuang ke tabungan sini, ke tabung reservoir. Namun ketika dingin dia akan bocor, yang balik ke sini udara, bukan air dari sini. Kalau di sini sudah sobek ya, sudah sobek. Kemudian yang kedua adalah dari tabung ini, dari klep ini ya. Klep ini fungsinya ke bagian sini, dia menutup yang lingkaran ini. Ini nomor 2, fungsinya seperti ini fungsinya. Nah, ketika dia di sini tekanannya sudah 1 bar, 1,1 bar ya, bar. Ini tulisannya 1,1 bar. Dia akan mendorong tutup nomor 2 ini, nomor ini. Jadi nomor ini bisa terdorong jika ada tekanan 1 bar. Contohnya seperti ini. Ini saya pencet. Nah, ini bisa gerak ya. Ini. Nah, per ini kekuatannya adalah 1 bar. Jika 1 bar, dia nanti akan di sini klepnya buka ya. Ini kan bisa naik gini, seret. Nah, ini nanti leher ini terbuka, kemudian air itu masuk ke sini, ke reservoir. Ketika tekanan sudah 1,1 bar, dia di sini akan naik, pasti akan naik. Kalau sudah mesin panas, airnya nambah, namun tidak keluar sampai sini ya, karena ini tutup paling akhir. Di sini ketika tidak dibuka manual, dia tidak akan membuka bagian tutup nomor 1 ini
ketika tidak diputar, dicopot seperti ini tidak akan membuka kecuali rusak, kecuali karetnya sudah melar atau sobek. Nah, itu fungsi nomor 2 ini ya, yaitu ketika di sini sudah panas, dia akan membuka, tutup ini akan terdorong seperti ini. Seret, dari radiator kan ada tekanan, dia akan lari ke reservoir sini. Kemudian kapan baliknya ke sini ya? Ini air ini bakal balik ke sini lagi dari reservoir, yaitu ketika di sini sudah suhunya turun. Ketika mobil tidak dipakai, suhunya turun, tidak 90 derajat lagi, namun akan turun, sehingga di sini akan kekurangan air. Nah, akan kekurangan air itu nanti di sini ada klep lagi, klep terakhir ini. Nah, ini bisa buka nutup yang kecil ini akan membuka seret gitu. Kalau kedorong dari sini kan nutup, yang membuka nanti akan yang nomor 2 ini. Namun ketika mesin dingin dia akan buka gini ya, dari jadi posisinya di sini, di tengah sini. Dia di tengah sini posisinya. Ketika mesin dingin dia akan nyedot dari reservoir, kan di sini kekurangan air ya, airnya kosong. Dia akan nyedot dari tampungan, makanya selangnya ini masuk ke bawah sini. Jadi selang ini harus nyelup di air ini. Kalau di atas ini tidak bisa nyedot nanti ya. Maka ketika dingin nanti akan narik ke sini dan akan tersedot dan masuk lewat celah ini, airnya lewat celah ini karena klepnya kecil ini. Nah, jika bagian nomor 1 bocor tadi, bagian nomor 1 ini ininya rusak, maka ketika seharusnya air yang tersedot dari sini, namun kalau ini rusak, dia angin yang masuk lewat sini. Jadi radiatornya akan kosong. Di sini penuh tapi di radiatornya kosong. Nah, itulah yang terjadi jika karet penutup ini rusak, nomor 1 ini. Oke teman-teman, seperti ini kurang lebih penjelasan fungsi tutup radiator ini. Jadi ini berfungsi untuk stopper atau menjaga tekanan di dalam radiator agar 1,1 bar ini, dan dia juga bisa mengisi ketika mesin dingin. Jadi airnya naik turun. Nah, ketika panas naik, ketika dingin turun. Nah, kemudian jika nomor 2 ini rusak ya, biasanya dia akan pelupuk-pelupuk terus ya. Ketika mesin sudah dimatikan, dia akan di sini akan mendidih terus, pelupuk gitu, karena ini nomor 2 ini tidak bisa ngunci di 1,1 bar. Maksudnya dia tekanannya cuma 500 atau setengah bar saja sudah bisa dorong ke sini karena ininya rusak. Oke teman-teman, seperti itu fungsi dari tutup radiator dan apa aja kerusakan yang ditimbulkan jika tutup ini rusak. Maka dari itu teman-teman harus menjaga atau mengontrol kondisi tutup radiator ini agar selalu dalam kondisi baik ya. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.